Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Anindya, mahasiswa S2 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 23040885008. Pada kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai SDGs yang ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Baik, maka temanya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Maka data yang pertama disajikan mengenai data AKI dan AKB di Indonesia, lalu disajikan program Kemenkes, kemudian program pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait penurunan AKI dan AKB, dan yang terakhir ada implementasi dari program pemerintah tersebut secara nyata di lapangan. Baik, berikut ada data angka kematian ibu menurut provinsi di Indonesia, yang mana ditunjukkan bahwa rata-rata angka kematian ibu di Indonesia sebesar 189. Untuk provinsi yang menempati posisi paling tinggi dalam kasus AKI yaitu Provinsi Papua sebesar 565 dan yang paling rendah adalah Provinsi Jakarta yaitu sebesar 48. Mana dari dua provinsi ini dapat dilihat bahwa adanya kesenjangan. Lalu berikut ada data mengenai angka kematian balita dan angka kematian bayi menurut provinsi di Indonesia. Dari data ini menunjukkan bahwa rata-rata angka kematian bayi di Indonesia sebesar 16,85% dan angka kematian balita sebesar 19,83%. Lalu untuk di Jawa Timur sendiri, angka kematian bayi rata-ratanya 13,49% dan angka kematian balita 15,64%. Yang mana dari angka ini masih di bawah rata-rata kasus di Indonesia. Berikut ada upaya Kemenkes, yaitu Kemenkes secara bertahap akan memenuhi kebutuhan USG di seluruh puskesmas yang ada di Indonesia. Hingga nantinya akan terpenuhi kebutuhan sebesar 10.321 USG di 10.321 puskesmas di tahun 2024. Sampai akhir tahun 2022, sebanyak 66,7 puskesmas atau sebesar 6.886 puskesmas telah tersedia USG. Lalu di 42% puskesmas atau sebanyak 4.392 puskesmas. Untuk pelatihan dokter. Lalu untuk pemenuhan USG targetnya di tahun 2023 ialah 1.943 puskesmas dan tahun 2024 sebesar 1.492 puskesmas. Nah, terkait program tersebut, saya merujuk pada website Pemkab Sidoarjo, telah terdapat 30 puskesmas di Sidoarjo yang sudah dilengkapi oleh alat USG. Berikut disajikan data ke 30 puskesmas tersebut. Yang mana nantinya saya akan melakukan studi kasus di Puskesmas Wonokasian. Dan Puskesmas Wonokasian ini berdasar pada website Pemkab Sidoarjo telah mendapatkan alat USG, yaitu pada nomor 29. Berikutnya terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu Bupati Sidoarjo, Bapak Ahmad Mudlor Ali, secara simbolis menyerahkan insentif kepada 190 tenaga kesehatan dan honor serta fasilitas BPJS Ketenagakerjaan kepada 10.558 kader Posyandu yang ada di Kecamatan Tulangan. Gus Mudlor mengatakan bahwa pemberian insentif ini merupakan salah satu dari 17 program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Yang mana program ini sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja dan mengendalikan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta menekan angka stunting. Berikutnya, saya melakukan wawancara kepada salah satu pengurus Posyandu di Kecamatan Sidoarjo dengan 5 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja kegiatan atau program yang ada atau sedang berjalan di Posyandu? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan Posyandu? Yang ketiga, apakah Posyandu sudah dimanfaatkan dengan maksimal? Lalu yang keempat, apa tantangan atau hambatan yang dialami ketika menjalankan Posyandu? Yang kelima, bagaimana pihak pengelola Posyandu dalam memaksimalkan program kerja yang ada? Apakah melalui sosialisasi atau yang lainnya? Lalu berikut untuk hasil wawancara saya.
Yang pertama, kegiatan di posyandu itu meliputi penimbangan balita, pengukuran tinggi badan balita, lalu pemberian imunisasi pada balita, pengecekan kesehatan untuk lansia. Lalu untuk programnya posyandu itu mensosialisasikan mengenai pentingnya ber-KB. Lalu yang kedua, yang mengelola posyandu yaitu semua pengurus kader posyandu serta warga masyarakat yang terlibat. Lalu yang ketiga, di lingkungan Kecamatan Sidoarjo, posyandu sudah dimanfaatkan dengan baik. Lalu yang keempat, tantangannya yaitu memastikan balita rutin mendapat imunisasi lengkap. Untuk hambatannya yaitu para kader posyandu ternyata kesulitan dalam mencari akseptor KB baru. Lalu yang kelima, memberikan informasi tentang posyandu baik dari WhatsApp group maupun door-to-door ke rumah-rumah untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya posyandu, baik untuk kesehatan ibu, balita, dan juga lansia. Selanjutnya, saya juga melakukan wawancara kepada 3 bidan yang ada di Puskesmas Wonokasian Sidoarjo dengan 17 pertanyaan. Berikut ada list pertanyaannya dari 1 sampai 10. Lalu berikutnya ada list pertanyaan dari nomor 11 hingga nomor 17. Baik, untuk hasil wawancaranya yang pertama yaitu mengenai jumlah bidan. Puskesmas Wonokasian memiliki sebanyak 12 bidan, yang mana diantaranya 4 bidannya adalah bidan puskesmas dan 8 adalah bidan desa. Bidan desa ini tugasnya ialah membawahi wilayah desa dan semua kegiatan di tingkat wilayah desa. Lalu, tidak ada standar minimal jumlah bidan yang harus dipenuhi oleh setiap puskesmas, melainkan jumlah bidan yang ada itu disesuaikan dengan jumlah wilayah kerja. Nah, untuk rata-rata jumlah kelahiran hidup di Puskesmas Wonokasian Sidoarjo setiap tahunnya itu sebanyak 490. Lalu, untuk sepanjang tahun 2023, tidak ada kematian ibu dan bayi yang tercatat di Puskesmas Wonokasian Sidoarjo. Nah, terkait program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi oleh Puskesmas Wonokasian Sidoarjo ini, yaitu meliputi yang pertama ada pelayanan pemeriksaan sesuai standar, yang kedua ada pendataan dan kunjungan ke semua ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu baru hamil. Lalu yang ketiga ada penempatan bidan desa di setiap desa. Lalu yang kelima ada pertolongan persalinan sesuai dengan standar. Lalu yang kelima, kegiatan kelas ibu hamil. Yang keenam, rujukan dini rencana. Yang ketujuh, adanya pendampingan ibu hamil dengan resti atau resiko tinggi oleh para kader. Lalu yang kedelapan, yaitu pemasangan stiker P4K di setiap rumah ibu hamil oleh kader. Nah, untuk stunting, jumlah balita yang tercatat di Puskesmas Wonokasian itu sebanyak 2.500 balita. Lalu, pencatatan kasus stunting itu dilakukan secara rutin tiap bulan. Dengan data rata-rata setiap bulan itu ditemui kasus stunting sebanyak 100 anak. Lalu, berdasar wawancara saya juga menghasilkan penyebab stunting, penyebab utama. Itu ada 6 faktor. Yang pertama ada karena kondisi ekonomi keluarga. Lalu yang kedua, karena pola asuh kedua orang tua. Yang ketiga, asupan gizi balita tersebut. Yang keempat, sanitasi. Yang kelima, karena adanya anggota keluarga yang merokok. Dan yang keenam adalah ibu mengalami anemia pada saat hamil. Sehingga keenam faktor tadilah yang merupakan penyebab utama stunting pada kasus yang ditemui di Puskesmas Wonokasian Sidoarjo ini. Lalu terkait kasus stunting tadi, bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur di tahun 2022, Kabupaten Sidoarjo tidak termasuk tinggi. Yang mana yang paling tinggi kasus stuntingnya ada di Kabupaten Jember dan yang paling rendah ada di Kota Surabaya. Untuk program penurunan stunting oleh Puskesmas Wonokasian Sidoarjo, yaitu meliputi yang pertama,
adanya program kelas ibu balita, yang mana kegiatannya yaitu melakukan edukasi terkait pemberian makan, lalu edukasi mengenai pola asuh dan pemantauan secara berkala. Lalu program yang kedua yaitu program PMT, yaitu pemberian makanan tambahan bagi balita yang terkena stunting. Lalu yang ketiga ada program pembangunan pos gizi, yaitu untuk pemberian makanan setiap hari. Lalu yang keempat ada konseling gizi. Yang kelima ada screening di posyandu secara rutin setiap 1 bulan. Lalu yang keenam ada kunjungan rumah. Nah, terkait implementasi upaya Kemenkes yang pertama tadi, yang telah saya paparkan sebelumnya terkait alat USG, telah dikonfirmasi bahwa Puskesmas Wonokasian Sidoarjo telah menerima sejumlah 1 barang alat USG, yang mana jadwal pelayanan USG itu sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Baik, selanjutnya saya juga melakukan wawancara mengenai dukun beranak yang ada di Kabupaten Sidoarjo atau tradisional birth attendant, yang mana jumlah ibu hamil yang melahirkan dengan bantuan dukun beranak akhir-akhir ini sangat rendah bila merujuk pada data yang ada pada gambar. Dukun beranak yang masih ada di Sidoarjo juga sangat berkurang. Berdasar wawancara saya kepada bidan di Puskesmas Wonokasian, sudah banyak dukun beranak yang telah meninggal dunia karena sudah memasuki usia lanjut dan tidak ada regenerasinya, tidak ada penerusnya, sehingga jumlah dukun beranak semakin berkurang. Lalu kemudian saya juga melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar di Kabupaten Sidoarjo mengenai dukun beranak yang mungkin masih aktif. Ternyata saya mendapati hasil ada 3 dukun beranak yang masih aktif di Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Ibu Siti, bertempat di Kelurahan Magrisari, Kecamatan Sidoarjo. Lalu yang kedua ada Ibu Mus di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono. Lalu yang ketiga ada Ibu Ria, bertempat di Desa Ental Sewu, Kecamatan Buduran. Nah, berikut saya sajikan lampiran beberapa dokumentasi terkait program-program yang dilaksanakan oleh Puskesmas Wonokasian. Yang pertama ini ada Posyandu Balita sebagai upaya screening stunting pada balita yang dilakukan secara rutin. Lalu berikutnya ada dokumentasi mengenai kelas ibu hamil dan pendampingan ibu hamil oleh para kader. Lalu berikutnya ada dokumentasi mengenai kunjungan rumah ibu hamil dengan resiko tinggi oleh para bidan desa dan juga petugas puskesmas. Sehingga kesimpulannya ialah kondisi kesehatan masyarakat merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Arya Darmawan tahun 2020 yang menunjukkan hasil bahwa kesehatan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Maka itu, kondisi kesehatan, terutama kesehatan generasi penerus bangsa, perlu perhatian khusus demi terciptanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang baik. Langkah yang tepat untuk menciptakan kondisi kesehatan ideal pada generasi penerus bangsa adalah dari dasarnya, yaitu pada program-program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta penurunan kasus stunting. Seperti itu pemaparan presentasi materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurang dan salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.